tadi mengatakan begini. Mas Rudi tidak bawa data tadi ya, tidak bawa data dan belum menjawab. Begini loh maksud saya. Pertanyaan saya itu begini. Kalau memang Mas Rudi tidak menerima Ibu Rita Wahyu yang mengatakan bahwa Kejadian 1 ayat 26 itu bukan dalil Tritunggal, Mas Rudi tampilkan data dong. Jangan hanya cuma nggak mau saya sama Rita Wahyu loh. Kita kalau mengkanter Buya Syakur, kita pakai data. Ketika dia mengatakan istri Rasulullah Khadijah bahwa beliau adalah Kristen, kita pakai data fakta sejarah. Di dalam fakta-fakta sejarah kita pakai data bahwa Sayyidah Khadijah adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, maka disebut orang beriman syaratnya masuk Islam. Data kita ada. Membantah Buya Syakur. Kalau Mas Rudi tadi, saya tidak mau sama apa namanya itu tadi itu sarapan pagi Biblika. Rita Wahyu. Saya tidak mau. Ibu Rita Wahyu, tapi gak bawa data penolakannya. Ketika Ibu Rita Wahyu menampilkan bahwa ada dua kubu besar yang bertentangan mengenai Kejadian 126 tidak bisa dijadikan dalil, gak ada data Mas Rudi, cuma gak mau gitu. Yang kedua, saya tadi meminta data bahwa Matius 28 ayat 19 tentang pembaptisan atas 3 nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ini baru tertulis, manuskrip kunonya baru ada di abad ke-4. Sebelum abad ke-4 gak ada. Tampilkan datanya Mas Rudi, saya minta itu. Lalu kalau Mas Rudi menyerang bare Al-Quran seumpamanya, mana Al-Quran datanya? Loh, sampein buka di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Sampein buka di dalam Sirah Nabawiyah. Bahwa ketika Rasulullah mengangkat kutab, jamak dari katib, artinya sekretaris. Mereka itu menulis dalam fakta sejarah, mereka menulis. Dan mereka menghafal. Dan fakta sejarah menunjukkan ketika Sayyidina Utsman bin Affan merasakan banyaknya orang-orang yang membaca Al-Quran tidak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan itu dilaporkan oleh sahabat Abu Hudzaifah bin Al-Yaman. Lalu Sayyidina Utsman memiliki inisiatif untuk membakar Al-Quran yang tidak sesuai dengan bacaan Rasulullah. Itu ada sejarahnya. Jadi jangan dikira mutawatirul Quran, tawaturul Quran ya. Sampai ke kita sekarang itu tidak melalui talaki, melalui hafalan. Bible tidak punya seperti itu. Makanya tidak ada satupun orang di dunia ini yang hafal Bible. Dari sejak dulu sampai sekarang tidak ada. Jadi andaikan Bible hilang, dibakar di dunia, jangan harap kembali lagi. Tapi kalau Al-Quran hilang di dunia, maka tak butuh waktu lama, Al-Quran akan balik lagi. Kenapa? Adat hafalan itu memang terstruktur. Dan memang ada itu. Tidak sama dengan Bible. Bible tidak ada yang hafal. Jangankan semuanya. Yohanes pun dari awal sampai akhir gak ada yang hafal. Lalu mengenai pertanyaan masalah firman. Oh berarti sama dong dengan Yohanes 1 ayat 1. Oh tidak sama Mas Rudi. Tidak sama. Firman itu dalam perspektif Kristen itu adalah logos. Ya. Logos itu bukan eksistensi baru Mas Rudi. Di dalam Islam tidak ada istilah logos bisa jadi orang gitu. Kayak Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Dia masih butuh firman lagi. Dibantah oleh Yohanes 12 ayat 49 ayat 50 bahwa apa yang dia katakan menunggu firman dari Tuhan lagi. Katanya dia sudah firman Tuhan, katanya sudah firman yang jadi manusia, tapi ketika melakukan sesuatu butuh instruksi firman lagi. Berarti punya berapa firman Tuhan kalau begitu? Nggak seperti itu dalam Islam. Firman Allah itu adalah sifat Allah. Kita menyembah Allahnya, bukan menyembah sifatnya. Kalau kita menyembah sifatnya, maka seluruh sifat tidak terwakili. Tapi kita kalau menyembah Allahnya, maka seluruh sifat yang melekat kepada Allah sudah terwakili dalam penyembahannya. Begitu, sekian. Oke lanjut, Le Rudi. Mau langsung dibantah atau mau cari data dulu? Enggak, langsung. Mana ada cerita. Oke, lanjut. Siap. Kamu bilang saya tidak punya data menentang Rita Wahyu, sudah saya bawa Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Rita Wahyu kan tidak tahu Tritunggal itu apa. Bagaimana sih kau? Sama dengan kau ketika menentang Buya Syakur. Yang kau bawa itu apa? Data sampah.
secara fakta logika. Islam belum ada ketika orang tuanya ada. Bagaimana kau bilang orang tuanya Islam? Islam itu ada ketika Muhammad menjadi rasul. Ketika ibunya masih gadis, sudah ada enggak Muhammad? Belum ada. Yang ada kafir Quraisy. Oh, dapat ayahnya Abdul Allah. Abdul Allah itu pertama kali digunakan oleh orang Kristen. Seorang jenderal, seorang mati martir namanya Abdul Allah. Abdul Allah ibnu Abu Bakar bin Muhammad. Yang mati di Najaf tahun 532. Jangan kau katakan tidak ada. Ngarang-ngarang kau fakta historis dan arkeologis. Tidak ada menjelaskan sebelum Muhammad menjadi nabi sudah ada Islam. Ada enggak bisa kau tunjukkan kepada kami semua fakta arkeologis? Sebelum Muhammad 610 menjadi nabi sudah ada Islam. Enggak ada. Jangan kau ngarang-ngarang. Sudah. Sekarang kau surah 21 ayat 9. Aku ajari kau. Kita buka sekarang surah 19 ayat 17. Surah 19 ayat 17. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami. Siapa itu? Kami mengutus roh kami. Kami yang satu siapa? Kami mengutus roh kami. Di situ dikatakan roh kami Jibril, yang mengutusnya itu adalah Allah. Berarti Jibril itu adalah roh Allah. Paham nggak kau? Oke. Sekarang kita buka surah tadi, surah 21 ayat 9 itu. Ingat ya, roh kami itu adalah Jibril. 21 ayat 91. Sudah? Lihat sini dikatakan gini. Dan ingatlah sekarang lalu kami tiupkan. Jadi Jibril meniupkan Jibril. Kan lucu. Kami mengutus roh kami. Roh kami itu adalah Jibril. Sudah. Kemudian dilanjutkan lagi, kamu tiupkan roh dari kami. Paham gak kau? Yang di sana tadi roh kami, di sini juga roh kami. Jadi roh kami meniupkan roh kami. Jadi 3 kali roh kami. Paham ya? Kemudian mengenai kota Mekah, itu juga belum kau jawab. Udah habis waktunya. Wah, cepat kali. Oke, terima kasih. Lupa aku. Gila cerita. Tertutupi itu. Makanya aku bilang. Oke. Sekarang kau mengatakan. Sorry. Tertutupi. Sorry. Lanjut. Siap. Sebentar. Sejarah dan arkeologi. Ya. Kalau kau mau bicara tentang Islam, kelemahan Islam adalah fakta sejarah dan arkeologis. Tunjukkan fakta arkeologis bahwa Zaid bin Sabit pandai menulis. Sampai sekarang nggak ada. Terus kau bilang Abu Bakar membakar Al-Quran biar tidak ada pertentangan. Mana ada perintah Allah SWT bakarlah Al-Quran? Nggak ada. Yang dikatakan Allah dalam surah 2 ayat 79. Jangan kau menulis. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya. Al-Quran yang kau pegang sekarang ditulis dengan tangan manusia. Fakta itu bukan bohong. Tulisan tangan manusia. Terus kamu bilang, wah orang hafal. Kalau memang hafal buat apa ditulis? Faktanya kalian ketakutan. Jalan timernya, gimana timer ini? Timernya tidak jalan. Oke. Sorry. Siap. Makan dulu. Ya, faktanya buktinya apa kalian bilang? Ya, kalau tidak dituliskan nanti terjadi peperangan mati semua. Kok takut kalian? Kan Allah dibilang menjamin, melindungi surah 15 ayat 9. Apa yang kalian takutkan? Oh, kalau dari dunia ini dihilangkan semua kitab suci, maka kitab suci Muslim yang ada. Buktinya Bible sampai sekarang ada tuh. Dihilangkan semua. Sekarang sudah ada digital. Telat kalian ngomong itu. Bahkan kalian sudah ikut-ikutan sekarang masuk dunia digital. Di dalam Alkitab ada perintah menuliskan kitab suci. Tapi kok kita lari ke sana ya? Sekarang itu nanti bahasan lain ya. Sekarang kita bahasan tauhid. Ya. Sekarang kau sudah mengakui bahwa kun fayakun itu adalah Allah itu sendiri. Sifat kau bilang. Apakah sifat Allah bukan Allah?
Kalau sifat Allah bukan Allah, mana mungkinlah makhluk di dalam Allah? Paham nggak kau? Mungkin nggak Tuhan bersifatkan makhluk? Nggak ada itu. Loh, kami tidak menyembah sifat Allah. Yakin kau tidak menyembah sifat Allah? Oh, kami menyembah Allah, maka kami menyembah sifatnya. Ya kalau tidak kau menyembah sifat Allah, kau patati aja sifat Allah itu. Kau lawan, mana sifat Allah? Apa ini? Gak ada itu. Bisa nggak kau lawan? Nggak bisa. Kau harus tunduk, taat kepada sifat Allah itu juga. Sifat Allah ada 20, kurang 1 bukan Allah. Paham nggak kau? Sifat Allah ada 20, kurang 1 itu bukan Allah. Mungkin Tuhan-Tuhan lain. Ya kan? Berarti dia tergantung kepada sifatnya. Tergantung kepada namanya. Sebenarnya Tuhanmu itu namanya zat. Zat. Bernama Allah. Dan dia memiliki firman. Tanpa firman dia bukan zat. Tanpa firman dia bukan Allah. Pahami dulu itu. Bisa nggak kau ceritakan kepada kami? Bisa nggak Tuhanmu tanpa firman tetap dikatakan Tuhan? Itu pertanyaan terakhir. Terima kasih. Oke. Ini Mas Rudi melebar kemana-mana ini. Padahal temanya Tauhid sama Tritunggal, lari ke Zaid bin Sabit, lari tidak apa-apa lah. Padahal temanya Tritunggal dan Tauhid. Tauhid itu yang harus Anda kaji sebenarnya ya. Tidak perlu kita menanyakan, kalau kita mau menanyakan data arkeolog mengenai Zaid bin Sabit apakah bisa menulis atau tidak, itu sangat mudah bagi saya untuk membalikan pertanyaan tersebut gitu loh. Karena data arkeolog dalam kekristenan itu juga gak lengkap, sama-sama gak lengkap. Nah, jadi begini, Mas Rudi, yang pertama, apakah firman Allah itu adalah Allah? Nah, kalau yang dimaksud firman Allah adalah dua zat, maka tidak, Mas Rudi. Tidak ada dua zat di dalam diri Allah. Yang ada itu sifat. Contoh saya, Mas Rudi ya. Saya punya sifat pemarah, saya punya sifat pemurah. Masa sifat saya langsung jadi orang yang namanya Yesus? Kan gabrul itu, Mas Rudi. Suara saya menjadi orang yang bernama Yesus. Ini kan gabrul ini. Pemahaman apa seperti ini? Tidak ada pemahaman dari dulu sifat Tuhan itu jadi orang. Gak ada gitu. Dan perlu difahami, sudah saya bedakan tadi makna Al-Quran. Al-Quran secara lafadz itu adalah kertas yang ditulis ya. Itu makhluk. Tapi Al-Quran secara maknawi yang melekat sebagai sifat Allah itu bukan makhluk. Sifat, Mas Rudi, bukan eksistensi baru, bukan. Maka pertanyaannya Mas Rudi salah ketika mengatakan apakah firman Allah itu Allah. Kalau maksudnya itu zat, salah Mas Rudi, gitu loh. Salah. ya. Ini koneksi saya kok malah jelek banget koneksi ini. Aman, Tat. Aman. Itu di bawah bilangnya saya nge-lag itu. Aman, Tat. Aman, suaranya bagus kok. Saya pakai wifi. Ntar. Timernya dimatiin dulu. Udah dimatiin dari tadi tuh. Ya, gimana? Saya aman apa enggak, teman-teman? Bagus. Bagus ya. Itu ya yang pertama. Tidak ada pemahaman agama apapun, Mas Rudi. Sifat Tuhan itu jadi orang, nggak ada. Itu kan makanya di dalam Kejadian 1 ayat 1. Makanya saya bertanya nanti ke Mas Rudi. Yohanes, Kejadian 1 ayat 1 itu tahu dari siapa dia? Tahu dari siapa Yohanes? Bahwa Yesus itu pada mulanya firman bersama-sama Allah, firman adalah Allah. Yesus tidak pernah ngajari seperti itu. Bahwa dirinya itu pada mulanya adalah firman, lalu bersama-sama Allah, dan dia adalah Allah. Diajari siapa Yohanes itu? Ada nggak data bahwa Yohanes itu pernah diajari seperti itu oleh Yesus? Tidak akan nemu. Karena Yesus tidak pernah ngomong seperti itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Mas Rudi, tentang pertanyaan Mas Rudi masalah min ruhina. Roh kami mengutus roh kami katanya. Saya sulit menjelaskan karena Mas Rudi tidak belajar bahasa Arab.
Kata ruhina, mirruhina, ada lafal ruhun, ada lafal na. Ruhun ini artinya Jibril. Jibril itu disebut roh. Jadi nama-nama Jibril banyak. Nah, na ini kami yang kembali kepada Tuhan. Allah maksudnya ya. Nah, ketika ada dua kata bersatu, itu namanya susunan idhofah, Mas Rudi. Ini saya yakin Anda tidak paham, tapi saya jelaskan ya. Nah, ketika susunan idhofah itu menjadi satu, maka menyimpan makna min, li, dan fi, kepemilikan. Maksudnya makhluk kami gitu loh. Jadi mengutus makhluk kami. Coba Mas Rudi buka di Google, apa itu susunan idhofah. Itu ketahuan. Itu jawaban saya itu. Jadi makhluk milik kami utus kepada Isa. Begitu maknanya. Itu kalau paham bahasa Arab ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, Mas Rudi. Mas Rudi sepertinya tidak paham apa itu sifat Allah ya. Berarti nama Tuhan saya itu Zat. Mas Rudi, di dalam Al-Qamus Al-Munjid yang ditulis oleh doktor dari Katolik. Kamus Al-Munjid itu ditulis oleh doktor dari Katolik. Seorang ulama Katolik namanya Dr. Louis Ma'aluf. Di dalam Kamus Al-Munjid dia mengatakan Allah itu ismul ilah. Allah itu adalah nama bagi Tuhan. Sifat 20 itu bukan nama, Mas Rudi. Sifat 20 itu sifatnya Tuhan. Bukan nama Tuhan. Gitu loh. Sifat yang berkaitan dengan zat Tuhan. Mas Rudi sekali lagi tidak bawa data ya mengenai Matius 28 ayat 19. Karena begini Mas Rudi, Petrus itu membaptis hanya dengan nama Yesus, Mas Rudi. Gak ada Bapa, gak ada Roh Kudus. Apakah Petrus berarti beragama oneness? Petrus itu ya. Dan banyak lagi nanti di Kisah Para Rasul ada juga bahwa orang-orang itu membaptis atas nama Yesus saja, gak ada Bapa, gak ada Roh Kudus. Nah, ini yang benar yang mana berarti? Yang 3 nama atau yang 1 nama? Begitu, Mas Rudi. Monggo dijawab. Oke, waktu sudah habis. Langsung lah Rudi, mau dijawab atau cari data dulu? Langsung, nggak ada cari-cari data, sudah ada datanya di Bible. Ya. Oh gitu. Kamu Oke, bertanya, 5 menit. dari Silakan. mana ya? Dari mana Yohanes tahu akan hal itu? Nah, yang memberi kesaksian itu kan Yohanes Pembaptis, yang menulis Yohanes murid Yesus. Pahami dulu. Lah Yohanes Pembaptis kan sudah dikatakan dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya ada yang berseru-seru di padang pasir, padang gurun. Ngapain aku harus cari profesor doktor hantu belau? Alkitab sudah menjelaskan, ayat menjelaskan ayat. Dari mana Yohanes Pembaptis tahu loh? Dia kan menyiapkan jalan bagi Tuhan. Gimana sih? Kalau kita tanya dari mana Muhammad tahu ya dari Tuhan. Paham ya? Kemudian mengenai sifat Allah. Kalian tidak bisa membedakan mana sifat Allah itu bersuara, mungkin kau bilang, berbicara, itu sifat. Kata kerja. Suaranya kata benda. Gimana sih? Kok kata benda jadi sifat? Contoh sifat. Saya pemarah, penyayang, pengasih. Kenapa suara menjadi sifat? Sifat apa suara? Memiliki sifat suara. Memiliki sifat berfirman. Itu bukan sifat. Ya. Kalau sifat itu mungkin kau bilang kata kerjanya berbicara. Maka berbicaralah Tuhan atau berfirman. Berfirman. Bukan firman. Bedakan berfirman dengan firman. Berfirman itu kata kerjanya. Firman itu adalah kata bendanya. Gimana sih? Lah sifatnya yang mana? Allah memiliki sifat maha bicara misalnya. Kan begitu. Ya kutanya firmannya itu. Kemudian kau mengatakan, tadi aku mengatakan Allah nama sifat bukan nama kau bilang. Yang membilang sifat nama itu siapa? Mana ada aku bilang. Terus kau bilang Allah nama. Allah itu adalah nama. Memang nama. Zat itu bukan nama. Dia adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Dia memiliki nama Allah. Dan dia memiliki firman. Pahami dulu.
Apakah sifat itu sama dengan wujud zat? Materinya zat? Kalau sama berarti dia Tuhan. Gimana sih kau bilang kami tidak menyembah sifat? Sementara kau bilang, wah sifatnya itu adalah zat itu sendiri. Kalian gak paham ketuhanan kalian sampai hari ini. Cuman kalian paksakan paham. Dengan dalil apa? Dia tidak serupa dengan makhluknya. Ketika ditanya firmannya itu adalah makhluk atau tidak, kalian menjawab tidak. Tapi sifat. Jadi di dalam Islam itu baru tahu saya. Seingat saya ada pencipta dan ciptaan. Sekarang enggak. Ada pencipta dan ada sifat dan ada ciptaan. Lah sifat ini apa? Mana ada gitu dalam Islam? Apa bentuk sifat itu? Wah itu sifat itu adalah zat itu sendiri. Kan itu kau bilang tadi. Ya kalau itu sendiri berarti dia Tuhan. Gimana sih? Ya. Terus mengenai lari tadi kau. Bukan aku yang melarikan. Kau yang melarikan. Lari kau ke 28 itu. Kau ambil ini teks apanya. Critical teksnya. Kau tuduh aku yang melarikan. Masih ada rekaman. Maka aku ikutilah kau ke sana. Lari ke Rita Wahyu. Kularikan ke Buya Syakur. Akhirnya aku tersadar. Kenapa kita lari ke sini tidak pembuktian Tritunggal? Sementara Tuhan kota Mekah nggak bisa kau jawab Tuhan kota Yerusalem. Mana firman Allah mengatakan, Yakub katakan kepada semua orang aku adalah Tuhan Yerusalem, atau kepada Daud. Daud tidak pernah menyembah Tuhan Mekah. Tidak ada cerita. Lapas Allah yang sekarang tidak dikenal itu di dalam nama Tuhan orang Yahudi. Nggak ada itu, nggak ada. Lapas Allah yang sekarang yang gini-gini tuh, nggak ada itu. Di Ten Commandment pun tidak ada itu. Paham? Jadi Tuhanmu ada dua, satu Tuhan kota Mekah, satu Tuhan kota Yerusalem. Dan Tuhanmu itu mengandung namanya zat, memiliki nama dan memiliki sifat, memiliki firman. Firman itu kau akui bukan makhluk, ya titik. Jangan kau kembang-kembangkan. Wah dia bukan makhluk tapi sifat. Sifat itu Tuhan apa makhluk? Kan itu lagi balik pertanyaan. Oh dia bukan makhluk, ya udah Tuhan dong. Ya kami tidak menyembah sifat. Siapa bilang kau tidak menyembah sifat? Sifat itu adalah zat. Zat itu kau sembah. Kalau kami menyembah Tuhan artinya menyembah sifat. Kan ini sama. Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih Lairudi. Mau langsung dijawab dulu Ustadz Wafi? Langsung? Oke. Ya. Tafadhol Ustaz. Jadi begini Mas Rudi. Mas Rudi tadi bilang saya tidak bisa menjawab bahwa Allah ini Tuhan Yerusalem. Hanya Tuhan Mekah saja di dalam ayat Al-Quran. Loh, kalau semuanya harus tertulis seperti itu Mas Rudi. Ketika mengutus Nabi Dawud, ini Tuhan perintahkanlah sembahlah aku, Tuhannya orang Yerusalem. Harus tertulis seperti itu. Ada utusan lagi di Indonesia seumpamanya, katakanlah sembahlah Tuhan Indonesia. Ya gak gitu konsepnya Mas Rudi. Kalau konsepnya seperti itu ya, Yesus sendiri tidak pernah dia itu mengatakan bahwa aku adalah Tuhan yang diutus ke muka bumi ini. Tidak pernah dia bilang seperti itu. Tapi kenapa Anda nyembah Yesus? Begitu Mas Rudi. Padahal dia sendiri tidak pernah bilang seperti itu. Bahkan Yesus pernah nggak Yesus yang ini kan Tuhan nih, Tuhan jadi manusia, pernah nggak jalan-jalan di luar Israel sampai ke Bali gitu ya, sampai ke Papua? Kan nggak pernah. Ya cuma keliling-keliling di sana saja meskipun sudah turun ke bumi. Karena kita meyakini bahwa dia diutus hanya untuk bangsa lokal, Bani Israel. Makanya istilahnya orang Kristen di Indonesia ini bangsa Israel rohani katanya. Untuk menutupi kebenaran sebenarnya. Karena Yesus tidak pernah, aku hanya diutus untuk dari kalangan domba-domba Israel. Kan gitu. Tidak pernah Yesus jalan-jalan keluar, gitu loh. Apakah harus tertulis juga? Gitu. Apakah di dalam perjanjian baru ada nggak di dalam perjanjian baru bahwa aku adalah Tuhannya orang Mekah dan orang Israel dan orang ini? Ya nggak ada juga Mas Rudi, nggak ada juga. Kalau konsepnya harus tertulis begitu semua sama. Kemudian Yohanes tadi, Yohanes itu diajari siapa?
pada mulanya firman, firman bersama Roh Kudus. Itu belum terjawab ya. Maksudnya begini, Yesus pernah nggak mengatakan di dalam perjanjian baru bahwa dia, aku adalah, pada mulanya adalah firman yang bersama Allah dan aku adalah Allah. Ada nggak kalimat Yesus seperti itu? Kan sama-sama agak tertulis gitu. Atau data arkeolog lah, kalau Anda memang membangga-banggakan arkeolog, monggo tidak apa-apa. Pernah nggak Yesus mengajari hal seperti itu? Kalau cuma kita mengajarkan memberikan jalan kepada Tuhan. Kalau cuma memberikan jalan kepada Tuhan kan belum tentu diajari kan bahwa dia pada mulanya adalah firman. Lalu firman bersama Allah dan firman adalah Allah. Mana datanya itu? Bahwa Yesus pernah ngajari seperti itu. Kalau tidak pernah diajari Yesus berarti bidat. Yohanes ayat 1, ya Yohanes 1 ayat 1 berarti bidat kan begitu. Kemudian saya buktikan Mas Rudi. Tadi Mas Rudi kan mengatakan nih, semua Tritunggal itu mengajari baptis atas 3 nama. Padahal Mas Rudi tidak mau nih referensi yang lain, tidak mau, maunya di kitab suci saja kan begitu. Kitab suci ini adalah referensi saya. Coba Mas Rudi buka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Gak ada Roh Kudus, gak ada Bapa, gak disebutkan di sana Mas Rudi. Padahal Yesus sendiri ngajari kalau dibaptis pakai 3 nama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ternyata Petrus hanya membaptis dengan 1 nama. Apakah Petrus berpaham oneness, Mas Rudi? Begitu. Jadi gak bisa pemahaman seperti itu, Mas Rudi. Lalu kayak tadi ya, dia mengatakan kalau sifat Allah itu adalah Allah, berarti kan bukan makhluk, berarti Allah juga. No. Semua sifat ya yang melekat kepada diri Allah, maka kita diperintahkan sebagai umat Islam menyembah Allahnya, Mas Rudi. Allah itu kan punya banyak sifat. Ya, punya banyak sifat. Banyak banget lah. Nah, kalau kita menyembah Allahnya, berarti kita menyembah semua yang ada pada dirinya. Tapi kalau kita cukup menyembah firman-Nya saja, yaitu Yesus yang jadi manusia, maka ini tidak mewakili penyembahan yang lain. Kita harus menyembah sifat marahnya, kita harus menyembah sifat sabarnya, kita harus menyembah sifat dermawannya. Kan begitu. Kalau firmannya saja. Tapi kalau Allahnya yang disembah, maka semua sifat itu terwakili. Gitu Mas Rudi. Oke, monggo dijawab. Oke. Semakin panas, teman-teman, kita sponsor dulu ya. Relax dulu, Ustadku. Relax dulu, Bang Sang Debater. Teman-teman di bawah. Minum. Minum dulu. Teman-teman di bawah yang sudah semakin larut malam ini, di sini sudah pukul 1 malam dan saya ternyata salah melihat, ternyata pukul 9 malam. Jadi silahkan di tap-tap layar teman-teman di bawah, diklik. Itu ada love di pojok kiri atas. Di masing-masing channel ada channel Ustadz Naja Media, ada channel Sang Debaters, dan juga channel host yaitu Ardiansyah Arif. Jadi kemanapun Anda pergi, tetap di sini, tunggu di sini. Kita saksikan debat lintas agama terpopuler dan tergempar di dunia. Dunia dalam berita, baik itu dunia nyata maupun dunia goib. Terima kasih. Lanjut akan dituntaskan oleh Sang Debaters menjawab pertanyaan dari Ustadz Naja Media. Silahkan. Oke, terima kasih. Saya jawab dulu ya. Mana ucapan Yesus? Oke. Saya buka Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Apa yang keluar dari Allah? Hanya firman Tuhan, tidak ada yang lain. Ada enggak keluar dari Tuhan, dari Allah selain firman Tuhan? Gak ada. Pahami dulu itu. Nah, sekarang kau bilang musyrik. Karena kau bilang kau menyembah Allah. Allah itu kau bilang nama. Berarti kau menyembah nama. Harusnya kau menyembah zat. Karena itulah sosok Tuhanmu zat.
Kok kau menyembah nama musyrik? Contoh saya Rudi. Nama saya Rudi. Orang menyembah nama saya misalnya. Enggak saya yang disembah. Tapi yang disembah tubuh saya ini. Kalau kalian namanya zat. Orang menyembah zat Allah. Bukan nama Allah. Pahami dulu itu. Kalau menyembah nama ya musyrik lah kau. Sekarang nama Allah. Kapan nama itu ada? Aku ingin tahu ya pertanyaannya. Kapan nama itu ada? Itu yang pertama. Yang kedua. Itu sudah ya. Kamu mengatakan Bani Israel. Israel itu kami bukan Israel rohani. Keliru orang-orang itu. Mereka tidak paham apa arti Israel. Israel artinya bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia. Nama dia Yakub dulunya. Diganti menjadi Israel. Di Kejadian 32. Apa itu Israel? Artinya bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia dan dia pemenang. Maka Yesus mengatakan pergilah ke bangsa Israel. Artinya bangsa-bangsa yang bergumul dengan Tuhan. Yang bergumul dengan manusia. Dan dia jadi pemenang. Kemudian Petrus. Yang kau bilang itu benar. Kan sudah kubilangkan di Kisah Para Rasul 8. Orang itu sudah pernah dibaptis. Tapi Roh Kudus belum turun. Maka dibaptis dalam nama Yesus. Ditambahi. Dibaptis dalam nama Roh Kudus. Mereka belum, memang sudah orang-orang itu sudah pernah dibaptis. Tapi ketika orang menjadi bertobat. Memang tidak dijelaskan. Hanya dikatakan mereka dibaptis. Contohnya Filipus. Sama Sida-Sida. Tidak dibilang dia apa membaptis dalam nama Bapa. Tapi ketika Petrus waktu membaptis di Kisah Para Rasul 8. Karena mereka sudah live dibatasi selama 10 menit. Tidak tersambung. Aku dibatasi 10 menit. Putuskan aja media. Aduh. Aku dibatasi 10 menit. Apa maksudnya itu? Ustaz, tapi nggak ada suaranya Ustaz. Dibatasi 10 menit katanya tadi. Cek, enggak ada apa-apa, lanjut, aman. Lanjut. Aman. Ya maksudku aku yang dibatasi 10 menit katanya tadi. Aman ya. Peringatan. Aman. Barusan saya telepon TikToknya aman. Lanjut. Siap. Oke. Saya stop waktunya ya. Waktunya saya stop ya. Sebentar. Mengonsumsi zat yang ditampilkan dalam live ini dapat membahayakan. Jangan dibaca. Waduh, malah dibaca. Lanjut. Tadi dia kayaknya ingin ngudut ini. Ya. Oke. Enggak. Udah lanjut. Ku lanjutkan ya. Ya. Yohanes diajari siapa? Ya Yohanes itu kan Nabi Tuhan. Kok diajari siapa? Ya diajari Tuhan. Masa kok keberatan dia diajari Tuhan? Kan lucu. Lah Muhammad diajari siapa? Diajari Tuhan. Dia melalui Jibril. Kok kita keberatan? Kan lawak. Ya. Jadi kau bilang kami tadi itu, roh kami. Ya kau hubungkan aja tadi surat tadi itu. Roh kami mengutus roh kami kepadamu dalam wujud manusia asli. Manusia sempurna. Manusia sempurna artinya ada DNA, ada kromosom. Kromosom siapa? Kalau kita bertanya begitu kan. Tapi nggak usah ke situ. Terus dia ketika berbicara sama Isa. Kami tiupkan roh kami. Jadi ternyata Jibril meniupkan rohnya kepada Isa. Jadi yang menghidupkan Isa bukan roh Tuhan, roh Jibril. Kan begitu. Kemudian kau tadi mengatakan Tuhan kota Mekah. Kalau di dalam Bible ada. Aku adalah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Artinya merujuk kepada satu keturunan. Maka seluruh keturunan yang ke sana. Itulah maksudnya. Mau dari mana silakan. Tetapi setelah perjanjian baru Yesus datang. Ada juga dikatakan Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Maka dia sendiri turun. Lukas 1 ayat 11. Bahwa dikatakan apa? Dia adalah juru selamat. Di Yesaya 44 ayat 11. Aku adalah Tuhan. Aku adalah Tuhan. Tiada Tuhan selain aku. Aku adalah juru selamat. Kan itu ayatnya. Kami mengakui Yesus dari situ. Lah kalian gimana sih? Silakan. Dah habis. Habis waktunya. Baik. Langsung Ustaz.